Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Penertiban pedagang kaki lima di Kota Langsa berlanjut lantaran para pedagang masih membandel dengan berjualan di bahu jalan. Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Langsa melantik seorang komisioner pengganti antar waktu menyusul pemberhentian seorang komisioner oleh DKPP RI. Sejumlah pesepeda menjajal Kota Sabang Pulau Weh untuk menikmati alam dan mempromosikan wisata ke masyarakat luas. Petugas Satpol PP Kota Langsa masih terus melanjutkan penertiban sejumlah lapak pedagang kaki lima yang membandel. Meski sudah berulang kali ditertibkan, pedagang tetap menggelar lapak di daerah terlarang seperti bahu jalan. Satpol PP bersama tim gabungan TNI Polri dan Dinas Perhubungan Kota Langsa turun serentak menertibkan lapak pedagang. Petugas harus menggusur PKL yang masih nekat menggelar dagangannya di sepanjang bahu jalan sehingga memicu kemacetan lalu lintas. Meski sudah sering ditertibkan, pedagang masih saja membandel. Para pedagang berdalih kegiatan mereka hanya sesaat dan segera dibongkar kembali setelah tak ada lagi pembeli. Petugas sudah menempuh berbagai cara agar pedagang tidak lagi berjualan di bahu jalan, mulai penggusuran hingga penyitaan barang dagangan. Kondisi ini hanya bertahan sesaat, tak lama kemudian PKL kembali berjualan di bahu jalan. Penertiban hari ini sesuai jadwal memang kita mulai dari jam 8 tadi penertiban di jalur Kanan Latos ya, yang isi air banyak pedagang. Jadi kita lakukan penertiban pedagang. Jadi harapan kami untuk kedepannya agar pedagang mematuhi aturan yang berlaku di Kota Langsa ini dan agar tidak menimbulkan kemacetan. Petugas mengimbau pedagang agar berjualan di tempat yang sudah ditentukan guna menghindari kesemrautan, kemacetan, dan sampah berserakan. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Suhendri ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan rucah. Kejaksaan Tinggi Aceh juga menetapkan 5 tersangka lainnya dugaan korupsi program bantuan bagi korban konflik Aceh itu. Penetapan Suhendri sebagai tersangka setelah penyidik kejaksaan memeriksa 89 saksi. Penyidik menggelar gelar perkara untuk mempertemukan para saksi guna dikonfrontir, sehingga ditemukan 6 tersangka dalam kasus yang merugikan negara lebih dari 15 miliar rupiah. Selain Ketua BRA, 5 tersangka lainnya berinisial ZF berstatus wira swasta, MHD PNS pada sekretariat dan M PNS pada sekretariat BRA, 2 tersangka lainnya ZM dan HM. Penetapan ini telah dilakukan oleh tim penyidik setelah dilakukan gelar perkara dan ditemukan unsur pasal 184 KUHP minimal 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, dan itu sudah terpenuhi sehingga tim menetapkan 6 orang tersangka, yaitu SH selaku Ketua BRA, kemudian JF wira swasta, kemudian MHD, M, JM, dan HM sejak hari Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024. Dugaan korupsi berawal alokasi anggaran pemerintah bagi korban konflik Aceh tahun 2023 sebesar 15,7 miliar rupiah. Namun bantuan tersebut tidak pernah disalurkan alias fiktif.
Korban konflik tidak pernah menerima bantuan seperti dimaksudkan, melainkan sejumlah uang tunai yang nilainya bervariasi. Perusahaan penyedia barang juga diduga tidak pernah melakukan pekerjaan sesuai kontrak. Rekanan diduga hanya menyetor sejumlah uang sebagai kompensasi meminjam perusahaan. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa mulai mengganti seorang komisioner yang diberhentikan oleh DKPP beberapa waktu lalu. Ramadhani dilantik sebagai komisioner penggantian antar waktu. PAW mengisi posisi Iqbal Suliansyah yang diberhentikan oleh DKPP RI Mei 2024 lalu. Ramadhani dipilih berdasarkan usulan DPRK Langsa menggantikan Iqbal Suliansyah yang diberhentikan secara resmi pada 14 Mei 2024. Ramadhani mulai bertugas melanjutkan tahapan Pilkada 2024 yang sebelumnya dibebankan kepada Iqbal. Dengan pengganti antar waktu anggota KIP Kota Langsa atas nama Bapak Ramadhani SOI telah dilantik oleh PJ Wali Kota Langsa pada tanggal 12 Juli hari Jumat yang lalu di Aula Sedako Kota Langsa. Dan ini juga sangat berpengaruh terhadap kinerja yang ada di KIP Kota Langsa, terlebih dalam kita melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota Langsa yang saat ini sedang berlangsung dan tahapan pendataan pemilih. Dengan pelantikan Ramadhani sebagai PAW merupakan semangat baru KIP Langsa. Tahapan pilkada sempat terganggu akibat satu komisioner diberhentikan, sehingga melancarkan tahapan pilkada 2024 di Kota Langsa. Pemberhentian resmi Iqbal Suliansyah ditetapkan melalui surat petikan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI nomor 560 tahun 2024. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Bencana kekeringan yang melanda Kecamatan Loenga, Kabupaten Aceh Besar selama 5 bulan belum berakhir. Warga masih kesulitan memperoleh air bersih lantaran hampir semua sumur warga mengering. Warga hanya bisa bergantung pada pasokan air bantuan yang kini telah rutin disuplai pemerintah Aceh Besar. Pemerintah mulai turun tangan menyuplai air secara rutin. Pemkab Aceh Besar telah menetapkan Kecamatan Loenga status darurat bencana kekeringan daerah. Sebuah posko darurat dibangun untuk menampung pengaduan dan kebutuhan air bersih. Pemerintah telah menyediakan tandon air pada setiap lokasi yang tidak memiliki sumber air. Dan pemerintah dalam hal ini hadir di segala permasalahan masyarakat. Kita sudah komunikasi dengan DPRK, kemudian dengan kawan-kawan di lapangan juga mendirikan posko, dan ini menjadikan pusat informasi yang akurat bagi siapapun. Kita sudah siapkan status siaga darurat dan kita selesaikan di Loenga dulu. Dan berbagai bantuan ini pada masyarakat saya berharap benar-benar dimanfaatkan lah. Mari kita bersyukur terhadap semua bantuan yang sudah diberikan oleh seluruh elemen. Pemerintah berencana menyuplai air secara berkala untuk menghadapi kemarau panjang. Pasokan air bersih telah rutin disalurkan kepada warga untuk kebutuhan sehari-hari. Namun warga berharap lahan pertanian bisa juga mendapat bantuan air agar mereka bisa menanam padi. Dan selama ini kita juga mendapat suplai air dari pemerintah, yaitu yang diisi ke tandem-tandem ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Ini pun hanya sekedar untuk air minum, bukan untuk air pertanian. Tapi masyarakat membutuhkan bahwa kita usahakan, insya Allah Allah akan memberikan hujan yang sekarang ini, biar kita dapat melaksanakan tanaman padi untuk kebutuhan ke depannya. Warga juga membutuhkan air untuk lahan pertanian. Apalagi sebagian besar warga di daerah ini merupakan petani, sehingga bencana kelaparan bisa dihindari. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.